Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat baca sekalian, selamat datang, selamat pagi jelang siang, salam sehat, salam literasi, dan salam Ramadan yang melaksanakan. Hari ini spesial hari Jumat, agak dimajuin karena beberapa hal, dan ini adalah ngobras pertama Ramadan kita di bulan ini. Dan temanya juga sangat menarik. Temanya itu adalah terkait hal yang dibentuk dan membentuk dari sebuah investasi penting ya, yaitu sebuah kenangan. Nah, kenangan ini adalah investasi yang dibuat sama kita juga iya, dibuat sama lingkungan juga iya, jadi dibentuk oleh berbagai pihak. Nah, kenangan yang akan kita bahas kali ini, yang penuh dengan memorabilia itu adalah literasi. Nah, di hari ini kita akan bahas ada 4 genre ya. Jadi 4 genre ini akan disampaikan oleh masing-masing presentator kita dari berbagai daerah dan dari berbagai perwakilan juga. Semoga ini juga bisa menambah wawasan dan menambah ada sedikit percikan-percikan pengetahuan yang baru yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kita ke depan. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya adalah Munzir Hanif Syamaharap, pustakawan ahli pertama dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang akan membawakan acara hari ini, dan di sini juga kita kedatangan 4 ya, seperti saya sampaikan tadi 4 presentator. Saya akan panggil dulu nih satu persatu. Saya sapa Abang Raihan. Siap. Ya, gimana kabarnya Bang Raihan? Alhamdulillah sehat. Pak apa Mas Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terus kemudian ada Kak Atiah nih. Kak Atiah. Ya, selamat siang, Mas. Ya. Aku Mas aja lah, nggak apa-apa, jangan Pak. Iya, Kak Atiah. Apa kabar nih Kak Atiah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, yang ketiga sudah datang belum ya? Kak Sevi. Halo Kak Sevi. Kak Sevi-nya udah ada belum ya? Kalau belum ada, kita geser ke Kak Ripitasari. Halo Kak Ripitasari. Halo. Suara saya terdengar ya Mas ya? Terdengar, tapi agak iya. sedikit sih. Oh ya, oke. Mungkin Alhamdulillah baik hari ini. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Coba kita panggil lagi nih. Kak Sevi-nya udah ada belum ya? Kak Sevi. Sepertinya belum ya. Oke. Jadi, oke, kalau gitu kita langsung mulai saja karena waktunya juga hanya ada terbatas ya. Jadi kita akan mulai. Saya perkenalkan dulu. Ini akan menjadi presentator kita hari ini. Iya. Dan ada Kak Raihan, Kak Atiah, Kak Sevi, dan Kak Ripitasari. Yang pertama adalah Kak Raihan. Kak Raihan ini adalah dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe model pada BNC Tembilahan yang ada di Indragiri Hilir, Riau, di JBC. Nama lengkapnya Raihan Baskara Birama Putra, anak 99. Nah, yang akan dibahas adalah manhwa favorit solo leveling, nano mesin, dan Legend of Northern Blade. Nah, 10 menit ke depan kami persilakan untuk Bang Raihan. Langsung ya, mohon izin Mas. Oh, ya, boleh. Gue izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, dan itu tolong dibantu ya. Oh ya, sudah terlihat ya. Mungkin langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Baskara Birama Putra. Saat ini bertugas di Tembilahan di bawah Kanwil DJBC Riau. Nah, di sini saya akan mencoba membawakan 3 manhwa ya. Yang pertama itu ada Solo Leveling, Nano Machine, dan Legend of Northern Blade. Nah, mengapa
saya tertarik kepada 3 manhwa ini? Ada 3 alasan utama. Yang pertama itu adalah protagonis yang realistis. Nah, protagonis realistis itu seperti apa? Nah, misalnya gini. Misalnya protagonis ini adalah orang yang terkenal. Misalnya terkenal ya. Dan tentu saja dia akan terkenal ke seluruh penjuru. Baik dari misalnya dari kota kecil maupun kota besar. Nah, dia tuh mendapatkan hal yang sesuai. Memang misalnya dia raja gitu. Tentu orang-orang yang berada di bawah raja itu pasti akan mengikutinya gitu, menghormatinya. Jadi memang dia protagonisnya gitu. Nah, lalu yang kedua dari apa maksud realistis protagonis ini adalah punishment yang sesuai terhadap antagonisnya. Misalnya gini nih, tentang manhwa balas dendam. Nah, tentu, mohon maaf ya, mungkin agak sedikit, ini mungkin manhwanya untuk manhwa dewasa ya, 18 tahun ke atas. Misalnya ini tentang balas dendam gitu. Nah, tentu antagonis yang kita harapkan tentu mendapatkan punishment yang sesuai. Nah, di 3 manhwa ini, mereka dapat menghadirkan bahwa antagonis itu harusnya dihukum seperti ini gitu. Lalu yang ketiga adalah protagonis yang pintar. Nah, kadang kita kan suka kesel gitu misalnya kalau misalnya ada protagonis yang spotnya tuh diambil oleh karakter sampingan gitu. Yang punya alasan lebih kuat atau misalnya dapat menarik pembaca tuh malah karakter sampingannya gitu, bukan karakter utamanya. Nah, dari 3 manhwa ini tentu saja sang karakter utama yang menjadi spotlight-nya. Lalu yang kedua alasan saya tertarik adalah grading yang jelas. Misalnya gini, protagonisnya tuh ada di level A. Tentu saja dia tuh akan jauh gitu. Kemenangannya tuh misal melawan musuh level C. Nah, pasti menang gitu kan. Contoh yang saya agak kesel tuh misal ini di Naruto tuh kan. Kan ada lanjutannya tuh di film seri Boruto. Nah, di Boruto tuh kan Naruto sama Sasuke nih tampaknya terkena apa ya? Jadi lebih low gitu. Terkena nerf. Jadi low grade. Harusnya mereka tuh udah bisa apa ya? Udah bisa top gitu, tapi malah kalah gitu dengan karakter-karakter yang ada di film Boruto. Dan yang selanjutnya adalah plot armor yang masuk akal. Misalnya plot armor itu apa sih? Misalnya karakter utama tuh akan kalah gitu di suatu arcs. Nah, akan kalah tapi bisa dijelaskan dengan baik gitu. Apa yang bisa membuat dia bangkit kembali. Kalau misalnya kan dari ya mungkin manhwa-manhwa lainnya tuh kadang bisa dengan apa tuh kekuatan teman gitu kan atau dengan ceramah-ceramah kayak Naruto tuh kan dari ceramahnya dia gitu bisa mengalahkan musuhnya tuh. Nah, kalau di 3 manhwa ini memang ada alasan kuat itu mengapa mereka bisa menang. Dan yang terakhir adalah kenapa saya tertarik adalah di building dunianya gitu. Dari misalnya percakapan karakternya tuh tentu saja memiliki makna tidak untuk memanjangkan cerita, tapi memang percakapannya itu ya cerita itu sendiri. Lalu ada flashback cerita yang tidak terlalu lama. Biasanya kan kalau misal habis pertarungan itu kan flashbacknya tuh bisa lama gitu, bisa berepisode-episode. Sedangkan di sini paling dari 3 manhwa ini kan paling 1 atau 2 episode flashbacknya itu sudah selesai gitu. Dan yang terakhir adalah kualitas setting tempat yang kohesif, yang padu gitu. Ya, kita lanjut. Nah, Soul Level ini bercerita tentang apa sih?
Nah, solo leveling ini bercerita tentang Hunter Sang Jinwo, seorang hunter rank yang paling rendah berarti ya, ketika terjebak mengalami kebangkitan dan mendapatkan kekuatan baru. Nah, lewat sistem tersebut memungkinkan Sang Jinwo bisa menaikkan levelnya sendirian dan menghancurkan tiap monster yang ia temui. Menjadi semakin kuat, Jinwo mulai melakukan eksplorasi dan terlibat dalam berbagai misi untuk bertempur dengan monster serta makhluk lainnya. Oke, ini ada trailernya. Saya ambil dari Kakao Webtoon. Suaranya nggak keluar, Mas Rehan. Oh, suaranya nggak kedengaran ya. Mas, waktu Mungkin bisa karena waktunya ini kan agak juga. sempit. Mungkin bisa ditonton sendiri ya untuk trailernya. Kita mungkin lanjut aja ya ke yang selanjutnya. Yang kedua adalah Nanomachine. Nah, Nanomachine ini menceritakan tentang Chun Yo Moon itu, seorang anak dari pemimpin kultus, tapi dibuang gitu oleh ayahnya. Nah, dikejar oleh pembunuh bayaran. Dia berhasil kabur ke hutan dengan penuh luka di tubuhnya. Dengan badannya masih kecil dan tanpa kemampuan bela diri, dia dipastikan tewas malam itu. Namun tiba-tiba dia diselamatkan orang tidak dikenal. Dan semua pembunuh bayaran yang mengejarnya tewas. Melihat itu, Chun Ye Moon pingsan karena kehabisan darah. Sebelum pingsan, secara sadar penyelamat berkata dia adalah keturunannya dari masa depan. Dia pun menanamkan nanomachine ke dalam tubuhnya. Oke, kita coba trailernya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah The Legend of Northern Blade. Nah,
Ini mungkin tentang manhwa balas dendam ya. Bang Raihan, 2 menit lagi ya. Oh, 2 menit lagi. Oke, siap. Ini yang terakhir. Nah, seniman bela diri. Nah, jadi menceritakan tentang pembalasan balas dendam oleh Jin Woo Won itu. Mungkin kita langsung lanjut ke untuk sinopsis, mungkin bisa dicari sendiri ya, karena waktunya mungkin tersisa 2 menit. Kita lanjut aja ke, nah, ada yang ingin sedikit saya beropini gitu. Saya lebih tertarik gitu kepada pasar manhwa gitu daripada mungkin ada manga yang dari Jepang dan manhwa yang dari Cina ya. Nah, kenapa gitu? Karena misal dari manhwa sendiri kan gambar yang berwarna, habis itu yang kedua ada update lebih cepat kan, bisa seminggu sekali dibandingkan manga ya, yang mungkin bisa 1 bulan atau bahkan ada yang tahunan itu. Lalu yang ketiga kan menyasar konsumen digital itu. Format manhwa itu kan biasanya webtoon ya, jadi tinggal digulir dari HP itu kan vertikal gitu, gampang, aksesibilitas mudah gitu kan, karena misal dari HP bisa dibawa kemana-mana. Harganya juga dibandingkan manga ya, yang mungkin manga kan karena versi cetak kan, tentu saja digital lebih murah gitu. Dan yang terakhir adalah mudah untuk amatir pun bahkan bisa memproduksi manhwanya sendiri gitu. Tinggal kan ada tuh di webtoon canvas. Mungkin sekian saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raihan. Ternyata komik itu juga banyak klasifikasinya ya. Dulu taunya ya Doraemon aja, tapi sekarang ada manga lah ya. Ya, selanjutnya kita ke Kak Atiyah. 10 menit kami persilakan, tapi sebelumnya kami tampilkan dulu nih. Kak Atiyah ini adalah mana dia? Nah ini. Kak Atiyah adalah bernama lengkap Atiyah Listiawati, anak 88, dari Direktorat Keuangan dan Umum, Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, atau kita kenal KNEX. Yang akan dibahas adalah manga favorit. Tadi manhwa, sekarang manga favorit yang berjudul Hai Miko. Pada Kak Atiyah, kami persilakan 10 menit. Terima kasih Kak Munzir. Ya, setelah tadi genrenya kayaknya cowok banget tuh. Tapi pasti ya, cewek-cewek tadi juga ada yang kelihatannya ngerti banget nih soal manhwa. Cuman kali ini aku mau flashback salah satu komik yang kalau dibilang masa kecil sih enggak, karena kenalnya udah SMA akhir. Waktu itu aku kos di sebuah kosan yang cukup banyak nih orangnya gitu ya. Dan cucu ibu kos itu, lucu ya, cucu ibu kos yang kakak kelasku, punya banyak komik. Nah, salah satunya adalah komik Miko ini. Itu sekitar tahun 2006. Berarti sebenarnya sekitar 4 tahun setelah penerbitan pertama nih Miko di Indonesia. Yang aku baca sih tahun 2002 ya, pertama kali terbit di Indonesia. Penampakannya kayak gini nih komiknya. Mungkin nggak banyak yang tahu, jangan-jangan malah banyak juga yang baca tuh adiknya kali ya, atau anaknya. Bahkan bos di kantorku waktu tahu aku mau share ini, loh ini komik kamu, ini bukannya komik anakku ya, bilangnya gitu. Jadi memang waktu itu kenalnya bukan masih kecil ya, udah besar. Cuman emang ada memorabilia nih yang tadi disampaikan Mas Munzir juga, karena ternyata kayak komik kayak gini atau mungkin buku-buku, teman-teman juga ada yang ada kenangan nih di dalamnya. Salah satunya waktu itu karena udah kelas 3 SMA, Miko ini yang nemenin aku kuliah waktu itu. Nah, salah satu kuliah waktu itu yang aku pengen banget di ITB sebenarnya, pengen jadi arsitek. Karena aku suka gambar, aku suka desain, dan gambar Miko adalah salah satu gambar yang aku tempel di meja arsitek di ITB nih yang kemudian ditinggalkan. Ya, jadi Miko ini memang membekas dan sampai sekarang masih koleksi buku-bukunya, dan kita akan bahas bersama siapa dia. Tapi, aku bikin 16 I Hate yang pertama. Miko
Miko itu diceritakan di sini sama 95 yang penulisnya adalah Bu Ono Eriko. Bisa dibilang bukan Bu ya, nenek, karena memang udah nenek-nenek. Nenek Ono Eriko ini, Miko Yamada adalah karakter sosok anak SD yang kemudian ketika nanti kita baca sampai habis volumenya itu dia udah SMP gitu. Nah, Miko ada 3 jenis nih volume komiknya. Mulai dari yang pertama itu sebenarnya Miko Des atau namaku Miko di bahasa Indonesia, sama Kochimoite Miko yang di bahasa Indonesia judulnya jadi Hai Miko, sama yang terakhir itu ada yang jenisnya kayak gini nih. Bisa kelihatan nggak di situ? Best Selection atau Marugoto Miko. Ya, ada 3 jenis komik yang beredar di Indonesia persis seperti kayak di Jepang. Nah, karena diterima dengan baik oleh masyarakat Jepang, jadinya Miko juga pernah nih sebenarnya diterbitin filmnya, dibuatkan filmnya, tapi nggak terlalu lama. Dan waktu aku cek juga filmnya itu, karena mungkin tahun 96 ya, jadi suaranya belum se-cute sekarang nih. Kalau sekarang kan kayak anime-anime sekarang tuh lucu-lucu banget suaranya. Nanti bisa lihat juga di YouTube, ada beberapa Chiao yang nerbitin di Jepang itu, bikin kayak semacam screenshot gambar-gambar yang ada di komik ini, terus dikasih suara gitu. Lucu banget juga kalau mau dinikmati selain dari komiknya. Nah, si Miko ini kan anak SD, punya ayah ibu yang ibunya itu adalah seorang editor majalah. Kemudian ayahnya itu juga sebenarnya kayaknya wartawan ya. Nah, dia punya adik, ini yang ada di gambar ini nih, namanya Mamoru. Terus ada adik satu lagi masih bayi namanya Momo. Dan dia itu diceritain di sini punya support system yang luar biasa sih, kayak ayah ibunya tuh sosoknya ceria. Udah tuh adiknya tuh lebih rajin dari dia. Terus adik bayinya yang paling kecil itu adalah kayak semacam perkat keluarga karena semua sayang sama dia. Jadi ya support system si Miko ini luar biasa. Dan digambarkan dalam berbagai cerita dari volume 1 sampai volume 36 itu bagaimana si support system-nya ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari si Miko. Next, dia itu punya karakter yang ceria, cheerful. Udah tuh suka nolong gitu kan. Jadi setia sama temennya. Salah satunya digambarkan di sini itu dia punya temen Mari, panggilannya Shimura Mari. Dia pengen banget jadi mangaka gitu kan, pembuat manga terkenal. Dan si Miko ini sebenarnya asisten, kayak asistennya si Mari ini gitu. Kalau Mari lagi pengen bikin komik untuk dikirim ke penerbit, Miko pasti bantu dia gitu. Nah, dalam beberapa cerita, ceritanya si Miko ini nggak melulu realita sehari-hari ya. Maksudnya bukan hal yang harus realistis gitu. Karena ada beberapa misalnya ceritanya itu Halloween, ada juga yang fantasi ketika tiba-tiba dia tumbuh besar, padahal sebenarnya itu dia belum gitu. Nah, yang seperti itu lumayan banyak ceritanya juga di Miko dan menjadi bumbu atau originalitas dari Hai Miko ini menurutku lumayan banyak gitu cerita-ceritanya. Nah, karakter yang lucu, yang ceria, yang pemaaf, yang selalu semangat dan positif vibe ini menjadi kekuatan si Miko dalam komik ini. Yang ketiga, lihat semua covernya gitu kan, dan selalu di setiap episode dia tuh punya style yang lucu-lucu banget dan selalu lengkap tuh. Kalau misalnya dia pakai topi dan seterusnya ke bawah, dia pasti rapi gitu kan, merah semua. Kalau misalnya dia pakai baju yang girly, dia pakai jepit gitu. Jadi memang dibuat oleh Ono Eriko, Miko ini menurutku ya stylish banget. Next. Nah, ada cerita lucu juga sih, makanya ini warning atau bukan ya? Sebenarnya komik ini tuh bukan dibaca dari anak kecil banget, karena udah ada tulisannya nih 13+. Memang dari sononya pun diterbitkannya itu shoujo ya, alias untuk anak remaja. Jadi memang walaupun digambarkannya di sini kelas 4-5 SD sampai SMP, sebenarnya nih untuk anak 13 tahun ke atas. Di Indonesia mungkin itu sekitar kelas anak 1 SMP ya harusnya ya. Jadi yang udah bisa memahami hal-hal yang seperti ini. Salah satunya ya karena cerita cintanya si Miko itu lucu juga di sini, walaupun nggak tentang apa ya cerita cinta yang pada umumnya orang dewasa gitu ya, lebih kayak preteen gitu, preteen sampai teen, tapi lucu-lucu banget di serialnya Miko. Di sini dia juga ada 2 nih yang suka sama dia, si Tapei sama ada satunya lagi si Yoshida. Lanjut, dia tuh punya teman yang
semuanya baik dan ada nggak sih circle kayak gini gitu kan, kayak circle goal banget gitu. Goal untuk circle tuh ya circle-nya si Miko menurut aku, karena dia dikelilingi oleh teman-teman yang positif, juga teman-teman yang selalu support sama dia dan nerima dia apa adanya. Next, semua gambar-gambar dia, dan termasuk kenapa waktu itu aku juga tertarik untuk gambar dia, selain dia mudah direplikasi ya gambarnya. Jadi aku bisa dibilang aku bisa gambar persis nih kayak gambarnya dia waktu itu, waktu aku masih sering gambar dia, karena juga yang bikin apa ya, yang bikin catchy gitu dari mukanya Miko adalah smile-nya, gitu. Senyumnya yang memang beda. Nah, cepet banget gak apa-apa ya ini aku sharingnya. Karena ternyata beberapa tadi juga share ada yang bacanya tuh Goosebumps. Sebenarnya aku juga baca Goosebumps sih karena waktu kecil, tapi waktu Miko kenalnya udah besar gitu. Atau Donald Bebek, atau juga dulu aku baca Ninja Hattori gitu ya. Miko mungkin nggak semua dari teman-teman kenal, tapi mungkin kalau pas lagi bisa dibilang Miko itu semenjak aku jadi ibu kayak semacam pengen jalan-jalan ke masa lalu di mana aku misalnya masih punya semangat anak muda gitu kan, itu Miko bisa jadi kayak jembatan. Memorabilia tadi itu dapat banget di Miko karena suasananya, kemudian ceritanya itu kan santai banget, udah tuh nggak berat ceritanya. Bahkan ketika teman-teman baca sepotong-sepotong pun nggak koleksi, tetap bisa menikmati si cerita Miko ini. Makanya aku bikin nih playlist tadi buruan sih di Spotify. Kalau teman-teman mau baca sambil dengerin playlistnya boleh banget, silakan di scan QR code-nya. Demikian ceritaku dengan Miko. Kalau teman-teman ada yang pengen baca silahkan, atau mau sambil dengerin playlistnya. Di sini kebanyakan sih playlistnya baru-baru ya, bukan zaman 2000-an. Karena zaman dulu belum dengerin lagu-lagu anime ternyata. Baik, terima kasih Mas Muzir. Demikian sharing dari aku. Semoga bisa kasih apa namanya ya, mungkin ada juga yang baca Miko terus jadi kayak mengenang masa lalu pas baca Miko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya, terima kasih Kak Atia ya. Walaupun saya sempat bingung ya, ini benci apa cinta ya? Semua yang dibenci itu tapi disuka ya. Baiklah, sobat baca sekalian, jangan lupa yang komentarnya paling asik, yang berbaginya paling keren, nanti akan dapat hadiah di sepanjang sesi ini ya. Silakan, ada yang mau tanya juga silakan langsung di kotak obrolan yang ada di Zoom ini. Selanjutnya kita panggilkan langsung aja ya, sekali dua nih, Kak Sevi dan Kak Ripitasari. Kak Sevinya udah datang belum nih? Halo Kak Sevi. Oh, sudah ada. Kak Sivi suaranya belum kedengeran. Ini udah terdengar, Mas? Oke, sudah. Kak Ripitasari, silakan bergabung juga. Oke ya, sudah ada berdua nih. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih. Mereka berdua adalah perwakilan dari sebentar. Kalau Kak Sevi ya, nah Kak Sevi ini nama lengkapnya Sevi Wening Perwitasari, anak 92, dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR. Nah, Kak Sevi nanti akan berbagi terkait buku anak favorit, Seri Petualangan Lumba-Lumba. Selanjutnya ada Kak Ripitasari Nomo Mulyo Suwarno, anak 99 nih, dari KPP Pratama Semarang Timur Jawa Tengah, DJP, yang akan berbagi bersama kita terkait serial anak favorit Nawila. Ya, Kak Sevi dan Kak Ripitasari. Nah, ini pertanyaan awalan nih. Kita ngobrol ya. Yang pertama nih, kenapa pilih koleksi ini ketika diminta untuk berbagi sama sobat baca sekalian? Saya mulai dari Kak Sevi. Makasih pertanyaan Mas Munir. Jadi ini sebenarnya yang awalnya ketika ngobrol di komunitas Philip, kan di situ ada komunitas baca. Ditanya sebenarnya salah satu buku favorit saya itu apa gitu. Dan dari pertanyaan itu sebenarnya saya kan jadi mikir gitu ya. Kalau dulu tuh saya
1-2 judul yang saya suka gitu ya. Misalnya waktu baca serinya Agatha Christie atau waktu baca komik tertentu gitu. Itu dulu saya bisa. Setelah sekarang ini gitu ya, saya kembali berik lagi, yang mana sih yang benar-benar favorit saya gitu. Sampai akhirnya saya berpikir, ternyata buku yang nggak pernah saya lupa dari ratusan buku yang udah saya baca sepanjang hidup saya adalah buku ini gitu. Jadi ini adalah buku yang menurut saya jadi salah satu pintu kenapa saya kemudian menikmati membaca. Jadi ini adalah alasan kenapa kalau ditanya saya sukanya buku seri Petualangan Lumba-Lumba ini. Pas kecil tuh kayak wow banget gitu nama buku ini. Wah, tak terlupakan ya di antara koleksi yang lain. Iya, karena sebenarnya kalau bicara sekarang ya, apalagi ditanyanya buku anak yang bagus-bagus tuh banyak banget. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau karangan penulis lokal, mau terjemahan, itu banyak banget gitu. Dan buku yang dewasa apalagi gitu ya, kita udah punya sebanyak itu resources dan akses untuk mau yang genrenya fiksi, mau yang genrenya non-fiksi, mau yang thriller, mau yang bener-bener romance, mau yang teen lit, itu tuh banyak banget gitu. Dan ketika aku si pembaca segala macam genre ini kemudian tiba-tiba disuruh memilih satu yang favorit, nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ketika aku pikir lagi, oh ternyata bukan itu semua gitu ya, tapi ini yang favoritnya tuh bukan semata-mata karena isinya, tapi karena ternyata buku ini yang kalau kata Mbak Najwa kan dia sempat pernah bilang ya, orang tuh nggak mungkin nggak suka baca. Dia cuma belum ketemu buku yang dia sukai gitu ya untuk membuat dia menikmati membaca. Dan alhamdulillahnya aku merasa beruntung aku ketemu buku ini pas kecil dan ini menjadi buku yang membuat aku jadi seneng baca. Kayak Lima Sekawan gitu-gitu kan dulu kita sering banget ya pas SD gitu-gitu kita baca gitu. Tapi ternyata aku menemukan Lima Sekawan itu juga setelah dapat buku ini dan itulah perjalanan membacaku di mulai. Kalau Kak Ripitasari gimana? Kenapa pilih koleksi ini? Nawila. Oke. Sebenarnya ketemu sama Nawila itu pas udah gede ya, karena kan Nawila sendiri karyanya Bu Rega ini tahun 2019 ya, gitu. Terus pertama kali tahu, terus baca itu langsung suka banget karena gaya bahasanya itu sederhana. Menceritakan kehidupan sehari-hari anak kecil seorang Nawila yang polos, lugu, banyak tanya gitu kan. Apa ya, rasanya tuh kayak diajak balik ke masa-masa anak-anak dulu gitu. Jadi ketika baca buku ini tuh jadi flashback juga. Aku dulu masa kecilnya kayak gitu juga nggak ya? Iya ya, ada yang sama nih kayak Nawila gitu. Jadi karena dia sederhana gitu ya penceritaan dan isi ceritanya, jadi bisa buat penghilang penat gitu deh kalau misalkan lagi stuck di satu buku. Ini buku tuh cocok banget buat selingan gitu, karena memang benar-benar bisa merefresh otak gitu sih Mas. Oh, gitu ya. Nah, terkait perkenalan tadi ya, perkenalan pertamanya di mana? Kalau Mbak Ripitasari tadi, Kak Ripitasari. Itu kalau nggak salah itu ada salah satu Instagram gitu yang nge-review buku ini gitu. Nah, yang dulu di review tuh masih sampul yang lama. Kalau sampul sekarang kan yang warna merah yang beredar. Kalau yang di review itu dulu masih yang pertama kali terbit saat penerbit di penerbit indie gitu sih. Jadi tahun berapa ya? 2019-2020 gitu. Jadi waktu itu beli di toko buku ya? Iya, betul ya. Oke, kalau Kak Sevi gimana tuh kenalannya sama si lumba-lumba ini? Kalau ini unik ya sebenarnya, karena pas kecil tuh aku nggak punya banyak buku di rumah. Terus suatu ketika, biasa kan kalau ada saudara datang gitu ya, om, tante, mereka pulang bawain hadiah gitu. Nah ini ceritanya aku ini pulang ke kampung halaman gitu ya, ke tempat nenek aku, ada aku di sana bawain hadiah untuk saya dan adik saya. Waktu itu dikasihnya ini, dan ini tuh pada masa itu tuh amazing banget karena dia bukunya tuh ada covernya gitu loh. Di tahun aku masih SD, nggak usah disebut lah ya, pokoknya di tahun 90 something gitu. Terus dia dengan packaging yang sangat wow, kemudian isinya di satu kotak itu tersimpan rapi, ada 4 judul buku.
itu jadi sesuatu yang dari kacamata anak-anak waktu itu jadi precious banget gitu. Aku sama adikku tuh sampai simpen itu di dalam dilipet-lipet pakai kain gitu. Kita nggak pengen itu kena kotor atau apapun karena memang waktu itu menurut kita adalah buku terbagus yang kita punya gitu. Jadi ini juga membuat saya sekarang cukup senang menghadiahkan buku karena ya we don't know gitu ya. Sometimes kita tuh ada orang yang bilang kan kamu nggak tahu dia sukanya baca apa gitu. Tapi kalau kita mau milih istilahnya apa ya gambling gitu ya gitu, I believe that kita nggak tahu juga dia akan suka baca yang mana gitu. Siapa tahu buku yang kita kasih ini jadi buku yang dia sukai gitu. Kalaupun dia nggak suka, sometimes mungkin nanti dia kasih ke orang lain atau dibaca oleh orang di rumahnya and anyone gitu. Jadi saya termasuk salah satu yang suka juga menghadiahkan buku karena saya merasa dipertemukan dari hadiah buku juga. Iya nih, ini menarik nih. Hadiah buku. Nah, kalau Pak Syarif Bandoto, Kepala Perpustakaan Nasional, nah kalau di unit yang lain kan, termasuk kita juga masih sering ya, kalau ada moderator, atau ada pembawa acara, atau ada narasumber, itu dihadiahin benda ya, sesuatu yang tertulis nama gitu. Nah, kalau di perpustakaan itu yang dikasih buku. Jadi udah nggak pakai lagi tuh yang itu kan kayaknya cuma ngabisin tempat malah ya, harus bikin tempat khusus kan untuk itu. Nah, jadi dikasih buku, malah tujuannya sih biar lebih bermanfaat. Apa ya, suatu ketika juga nanti akan ada yang baca lah, meskipun bukan penerimanya langsung, bisa jadi orang-orang di sekitarnya. Kemudian ke Kak Sepi lagi nih, siapa nih tokoh favoritnya tuh di buku ini? Oke, jadi buku ini tuh salah satu keunikannya adalah nama-nama penokohnya unik ya. Buku ini sebenarnya buku terjemahan. Jadi kalau aku telusuri ternyata dia memang awalnya ditulis oleh seorang penulis Inggris kalau nggak salah, diterbitkan dalam bahasa Inggris juga tahun 94 dan diterjemahkan. Tapi the things that I like adalah terjemahannya sangat-sangat bagus gitu ya. Kenapa aku bilang sangat-sangat bagus? Karena misalnya tokohnya itu di situ ada salah satu lumba-lumba yang warnanya tuh abu-abu gitu ya. Namanya dia Lulu Kelabu. Kemudian lumba-lumba yang agak hijau dia namanya hijau ganggang gitu ya. Setelah dipikir-pikir lagi tuh setelah aku gede, ini tuh jadi kayak ini bagus banget ya. Dia menerjemahkannya pun tuh sangat bagus gitu. Ikan parang namanya parang cucut, sisiripi gitu. Jadi bahkan lumba-lumbanya ada yang namanya ungu terung gitu. Jadi sesuatu yang bahasanya baku tapi tuh koheren juga dan indah gitu ya dibaca. Karena kan kalau bagi anak-anak kalimat panjang-panjang udah pasti nggak menarik gitu ya. Tapi kalimat pendek yang plain gitu juga ya kan kita pengennya ada vanilla, coklat apa gitu ya. Jadi kalau dari tokoh sih aku memang seneng banget sama Lulu Kelabu dan Jauh Ganggang gitu karena salah satunya tuh yang satu agak-agak naif gitu jadi sering kena masalah di situ dia sempat ketangkep jaring nelayan karena dia kepo sama perahu. Terus yang satu lagi karena kalau nggak salah dia nyari kunci ke kerajaan apa gitu ya di kerajaan ya macam Neptunus gitu ya istilahnya raja laut tapi ternyata dia mimpi gitu jadi hal-hal yang ceritanya menarik dan kalau dari tokoh aku paling suka dua itu. Oke, kalau Kak Arifita Sari sukanya siapa nih tokohnya di Nawila? Ini Nawila sih karena dia tuh jadi sentral cerita di sini kan. Nawila terus Mak. Nah, yang bagusnya dari buku ini tuh karena emang ini tuh terinspirasi juga dari kisah masa kecilnya Bu Reda. Interaksi Nawila sama Mak itu sih yang favorit banget. Gimana Mak itu selalu bisa hadir di setiap kehidupannya Nawila dan apa ya kayak meskipun Nawila masih kecil, tapi dia tuh selalu dikasih ruang untuk bisa berpendapat, mengungkapkan perasaannya, pikirannya gitu. Dan itu terfasilitasi dengan adanya Mak dan kesabarannya Mak dan ketegasannya Mak gitu. Dan tingkah-tingkahnya Nawila tuh yang selalu lucu, kocak gitu. Itu sih Nawila dan Mak favorit banget. Iya betul. Ya, Sobat Baca jangan lupa komentar terbaik, pertanyaan silakan. Nanti yang mau berbagi juga silakan angkat tangan ya, pakai emoticon angkat tangan. Kita akan dengarkan apa yang mau dibagikan oleh Sobat Baca sekalian. Lanjut ke Kak Arifita Sari. Jadi setelah menyukai buku ini, jadi
Bisa nggak bagikan ke kita nilai apa gitu yang dibagikan sama buku ini yang bisa dipromosikan gitu, biar bisa juga nih kita tertarik untuk ikut baca. Oke. Yang menarik dari buku ini itu pertama kan karena gaya bahasanya yang sederhana, terus pendek-pendek, yang gitu. Kedua tuh karena ini kehidupan sehari-hari ya, jadi mungkin akan relate banget dengan kehidupan kita pas masih kecil gitu. Salah satu nilai yang bisa diambil tuh contohnya adalah mengajarkan anak-anak untuk tidak rasis atau mengatakan kalimat-kalimat yang kira-kira itu akan menyakiti temannya gitu. Karena di sini Nawila mengalami itu karena dia keturunan Chinese gitu. Dia pernah dapat perlakuan dikatakan anak Cino gitu. Itu kan untuk anak kecil kayak terdengarnya mudah banget diucapkan. Padahal sebetulnya ya itu mungkin nggak mengenakan ya untuk yang menerima gitu. Terus toleransi. Jadi di sini Mak juga mengajarkan Nawila untuk toleransi dengan teman-temannya gitu, menghargai temannya. Kalau emang orang itu melakukan tindak perlakuan yang nggak menyenangkan ke dia, udah nggak usah dibales gitu. Terus sama ada ilmu-ilmu parenting tipis-tipis di sini, gimana yaitu tadi interaksi emak dengan Nawila, bagaimana cara emak mendidik gitu loh. Ada ketegasan tapi dia nggak stick banget, nggak strict banget gitu loh, nggak yang kaku, tapi tetap ada ketegasan di dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan gitu ke Nawila. Kalau Kak Sevi gimana? Apa nih nilai yang bisa kita jadikan yang membuat kita tertarik juga nih ikut baca si lumba-lumba ini? Oke. Untuk nilai ya, sebenarnya kan ini seri gitu ya. Jadi di tiap seri memang di satu seri ini ada 4 buku dengan 4 cerita yang berbeda. Dengan tokoh sentralnya juga gantian di antara si 4 teman lumba-lumba ini gitu. Tapi kalau bicara nilai gitu ya, yang aku suka adalah di buku ini semua tuh dia ada pendekatan yang baik gitu ya dalam suatu cerita. Yang pertama dia ada konfliknya, ada resolusinya gitu. Misalnya ada perasaan siapa tadi si Jo Ganggang gitu ya, saat dia sedih kok kayaknya teman-teman aku lupa nih ulang tahun aku, nggak ada yang nyelamatin aku gitu ya. Tapi ternyata di balik itu teman-teman lagi menyiapkan kejutan gitu. Jadi memang sebenarnya tema-temanya cukup sederhana, tapi cara penyajiannya tuh bagus gitu loh. Ada suatu titik di mana kita penasaran ya gimana nih penyelesaiannya gitu ya sebagai anak-anak, terutama ketika kita membacakan ini untuk anak-anak. Dan setelah itu ada resolusi yang baik dan pesan moralnya tuh tersirat gitu. Yang aku suka ya seperti di Nawila itu ya, sebenarnya dia tidak ada pesan moral yang sifatnya menurut aku menggurui gitu ya. Jadi the thing that I like about books, especially kalau kita bicara buku anak-anak, adalah pesan-pesannya tuh disembunyikan dengan baik gitu dari contoh-contoh tindakan, contoh-contoh aksi yang dilakukan oleh si tokoh dalam buku itu gitu. Jadi menurut aku itu lebih mudah dicerna gitu daripada kita dikasih slogan gitu atau jargon bahwa kamu tidak boleh berbuat jahat kepada ini, kamu tidak boleh begini, kamu harus membantu. Instead of that, menurut aku kisah-kisah potongan yang dituliskan di buku ini lebih ngena gitu ya Mas. Jadi itu yang membuat aku jadi suka banget. Aku rasa buku-buku anak-anak itu yang banyak kita sukai juga karena kayak gitu kan ya Mas ya, kayak misalnya tadi manga dan lain-lain itu juga sebenarnya yang tadi diceritain Mas Warman juga kan konfliknya tuh menarik, ada hal yang bikin penasaran, ada hal ya tokoh-tokoh yang menarik perhatian kita gitu. Jadi jadi apa yang ada di belakang kita itu ikut mempengaruhi apa yang kita suka juga ya, lingkungan juga dan lain-lain. Nah, kalau si lumba-lumba ini rentang usia untuk bacanya itu berapa, Kak Sevi? Sebenarnya menurut aku ini harusnya di bawah 5 tahun ya, di bawah 5 tahun gitu. Jadi from zero kalau kita bacakan gitu sebagai orang tua 0 sampai 5 tahun dia mungkin bisa baca sendiri gitu. Jadi ya memang dia nggak kalau Nawila itu kan sebenarnya aku aja masih menikmati ya, maksudnya seumur gini aja kita masih menikmati. Tapi untuk buku seri lumba-lumba ini, dan bahkan karena dia juga sudah tidak diterbitkan barunya, ini barangkali ini di sini yang punya keponakan, yang punya anak, punya adik kecil gitu ya, kalau lagi jalan-jalan ke toko buku atau ke pasar buku lama gitu terus nemu ini,
belilah dan berikanlah atau bacakanlah kepada mereka yang berusia di bawah 5 tahun gitu ya, karena menurut aku cukup seru. Iya, kalau Nawila usia berapa Kak gitu? Mungkin usia SD ya, jadi 7 tahun itu udah bisa sih menikmati sampai dewasa pun bisa gitu. Oke. Nah, sekarang nih saya mau undang Paman Gober. Ada nih Kak Gober dan siapa nih? Kak Wahyudi Zikri. Hai dong, coba muncul. Mau nanya-nanya nih. Siap, izin. Selamat siang teman-teman semua. Cuma saya off cam nggak apa-apa kali ya. Soalnya lagi WFA nggak pakai baju ini nih. Saya juga pakai baju persiapan Jumatan nih, nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa ya. Nggak enak saya. Nggak apa-apa off cam aja kali ya. Kalau Zikri juga itu teman saya tuh di BPK dulu. Nggak tahu sekarang di Pusdiklat mana Zikri. Iya, ini tuh sama peminat Gober nih ya berarti ya. Kelihatan banget umurnya berapa berarti ya Kak. Iya, sekarang nih saya tanya ke Bang Gober deh. Bang Gober ini gimana nih? Kenapa suka Paman Gober? Apa ya? Ya karena itu, dulu tuh kan buku itu nggak segampang sekarang. Sekarang download di aplikasi, pun banyak gitu kan ya. Kalau dulu kan kita harus ke toko buku, at least misalnya Gramedia gitu ya. Kalau dulu mau beli. Dan buku yang pertama kali dibelikan orang tua saya itu ya Donald Bebek yang isinya tuh Gober gitu, Gober Bebek, ada Langling lupa saya itulah gitu. Kemudian tapi yang paling membekas adalah Gober Bebek gitu, dan kebetulan nama asli saya tuh Bernard gitu. Mungkin Teh Lilis, Teh Atia Listiawati sering kontakkan nama saya. Kemudian di sini ada Atoy dan ada Gulu juga nih, Gulu juga kenal saya gitu. Jadi nama panggilan saya Gober gitu, dan karena itu membekas Gober itu Go Bernard Go akhirnya jadi nama panggilan, ketika MC membekas banget sih. Gober Bebek itu gimana bukan culas sebenarnya, dia mempertahankan apa yang dia punya gitu kan dari gerombolan si Berat gitu. Kemudian kalau nggak salah juga dia ada satu musuhnya itu saya lupa, musuhnya Gofer atau siapa ya, saya lupa. Ada yang musuhnya juga tuh, dan dia berusaha mempertahankan mati-matian tuh koin keberuntungan itu, yang satu koin itu. Ingat banget sih gitu. Jadi ya itu saya bilang komik itu seperti mesin waktu. Ingat waktu ngerengek-rengek minta dibeliin, sampai nggak dibeliin harus ranking dulu baru kamu dapat Gober Bebek gitu. Wow. Gitu sih Kak. Jadi motivasi ya si Gober ini banyak gambarnya kayaknya nih. Kalau Bang Wahyudi Zikri, nah kenapa nih suka Gober? Silakan berbagi ke kita nih. Baik, ya karena kan saya kan punya ini Pak, dulu sering dibelikan orang tua dulu di si Paman Gober, dan kebetulan saya juga koleksi yang seri sejarah hidupnya Paman Gober yang berapa ya, 8 pas 7 edisi itu. Dan saya dari sana itu saya bilang, ternyata Gober itu sebenarnya bukan pelit, tapi karena perjuangan hidupnya untuk memperoleh itu luar biasa sulit, ya, jadi dia berusaha, ya istilahnya jangan menggampangkan sesuatu lah, Jadi dan kalau musuh-musuhnya sih banyak ya, kita sebut aja Mimi Hitam, Gofer, Rocker, segerombolan si Berat. Terus petualangan saya ikutin tuh dari Amerika, dari petualangan dia dari sekolahan dia, pindah ke sekolahan dia, terus merantaunya ke Amerika, terus pergi ke Afrika Selatan, Australia, bahkan Pulau Jawa juga ada gitu kan. Dan kutipan yang saya senang itu cuma ada yang saya masih ingat tuh gini, saya yang dari Gober itu, andaikan saja satu kali saya mendapat surat dari rumah, saya udah merasa paling kaya seumur hidup saya. Itu membekas betul tuh. Jadi sebenarnya yang dia pinginkan itu sebenarnya adalah, dan dia merasa walaupun dia kaya, tapi dia menganggap Donald lebih kaya dari dia, karena Donald punya keluarga, dia nggak punya. Jadi itu yang paling nyusuk lah ya. Iya, nyusuk banget itu. Makanya saya cerita kalau ya tokoh Paman Gober itu ya menjadi favorit saya. Mungkin seperti ya kalau di Harry Potter mungkin Profesor Severus Snape baru kita tahu seperti apa dia setelah episode terakhir kan. Itu kalau lebih Pak. Betul. Ternyata ada tokoh-tokoh tanda petik jahat atau buruk ya, tanda petik, diciptakan sama penulis. Sebenarnya dari mereka pun kita banyak bisa mengambil nilai-nilai penting ya untuk bisa dijadikan pegangan juga. Oke, terima kasih Bang Wahyudi Zikri, Bang Gober. Bang Gober udah kelihatan nih.
Ya, terus tadi itu saya belum nanya nih sama Kak Tiah sama Bang Raihan nih. Siapa tokoh favoritnya di masing-masing koleksi itu? Terus nilai apa nih yang bisa dibagikan buat kita nih? Tolong promosi ini ke kita nih supaya ikutan baca kita. Bang Raihan dulu, silakan. Baik, mohon izin. Mungkin ini Sung Jinwo dari Soul Leveling. Mungkin pernah dengar kan perdebatan siapa pemain bola terbaik, Cristiano Ronaldo atau Messi. Nah, mungkin pemain terbaik adalah Messi, tetapi ikon sepak bola adalah Cristiano Ronaldo. Nah, begitu juga dengan Sung Jinwo, Soul Leveling gitu. Dia itu menjadi ikon gitu, menjadi ikon bagaimana jadi kiblat gitu, jadi kiblat dari manhwa sekarang, bagaimana main karakter itu dibuat itu, bagaimana seorang protagonis itu bersikap seharusnya seperti ini gitu, yang apa ya, yang ya jelas mungkin karena pintarnya itu sih Mas, pintar dan apa ya, kalau kerja keras kan mungkin semua protagonis kerja keras itu. Kerja keras, baik, tentu saja. Nah, dan apa ya, mungkin ini istilahnya tuh nggak naif. Nah, biasa kan kalau kayak Naruto gitu kan, kalau lawannya udah terpojok dimaafkan kan. Nah, di sini yang dia realistis aja gitu. Mungkin sekian gitu, Mas. Dari yang 3 itu, mana yang direkomendasikan dibaca duluan, Bang Rehan? Mungkin karena adegannya tidak terlalu sadis, mungkin di Soul Leveling ya. Kalau misalnya di Nanomachine sama itu ada tubuh yang terpotong, jadi mungkin di Soul Leveling lebih direkomendasikan untuk yang belum mendalami gitu ya. Karena agak ngeri juga sebenarnya. Ya, Kak Tia gimana? Siapa tokoh favoritnya? Apa nilai yang bisa kita buat ngajak nih buat baca juga? Kalau untuk favorit dari semua yang ada diceritakan di buku Hai Miko ini, menurutku sih Miko ya sendiri ya, karena dia tuh menurutku paling realistis untuk jadi sosok anak-anak gitu ya, karena digambarkannya kan kelas 5 SD. Sedangkan yang lain itu lebih kayak masa sih gitu kan, kayak anak-anaknya itu agak terbatas gitu. Bukan terbatas apa ya? Kayak misalnya adiknya. Adiknya tuh kan sangat care sama keluarga, tapi dia tuh juga paling jago tuh kayak pelajaran sehari-hari tuh Miko diajarinya sama adiknya gitu misalnya. Masa iya gitu kan, jadi kayak kurang realistis. Menurutku yang paling memperlihatkan sosok anak kecil gitu kan, walaupun sebenarnya mungkin yang menjadi bukan perdebatan ya, mungkin yang bisa didiskusikan itu karena usia sebenarnya yang diharapkan membaca kan 13 tahun ke atas, sedangkan dia SD, itu agak aneh tuh, agak kurang match. Jadi kalau misalnya ada anaknya teman-teman yang ngelihat buku ini, karena kalau dari cover kan kayaknya hampir semua anak tuh bakal ngambil nih komik ini, lucu-lucu gitu kan covernya, didampingi aja karena di dalamnya kan mungkin ada bukan adegan sih, cerita-cerita. Kalau adegan sih sebenarnya nggak ada yang offensing ya, tapi ada cerita-cerita yang mungkin teman-teman adik-adik kecil tuh harus didampingi gitu supaya tahu apa maksudnya. Tapi kalau misalnya mau mengajarkan tentang relationship, keluarga, tentang bagaimana dia berjuang sehari-hari, kehidupan sehari-hari ya, kayak misalnya sekedar mengejar cita, bukan sekedar ya kalau cita-cita ya, mengejar cita-cita atau bagaimana relationship sama temen, Miko banyak cerita-cerita yang bisa dibahas bareng sama anak kita gitu. Kalau sekarang usia aku udah segini ya, jadi ini juga bisa jadi pengantar. Kalau sekarang sih mungkin ngajak ke teman-teman semua itu mungkin nggak harus dinikmati sendiri karena mungkin juga udah nggak usianya baca komik ini, kecuali yang dulu baca gitu, mungkin jadi ada flashback. Tapi kalau misalnya anaknya gitu, nanti kayak Kak Sevi bilang gitu kan, kemungkinan anak terpicu untuk mau atau senang membaca itu bukunya ada banyak. Dan kita menurut aku nggak membatasi anakku untuk nggak boleh baca komik atau gimana. Komik boleh, tapi mungkin kita baca duluan. Jadi kita tahu, oh ini bisa dilepas, ini harus didampingi gitu. Jadi mungkin lebih ke positifnya adalah karena ini kehidupan sehari-hari, jadi sambil bisa didiskusikan sama anak, nilai-nilai positifnya yang ada di Miko ini gitu. Iya, jadi kadang kita tuh memang kembali lagi ya setelah dewasa ini baca buku lagi, ada beberapa nilai yang ternyata kita dapat tuh dari buku-buku anak kecil. Nah, benar, jadi buku anak ini juga perlu dicatat untuk diperhatikan
supaya nanti bisa kita kita bagikan juga tuh pengalaman-pengalaman kita membaca buku anak. Nah, terkait dengan itu juga kita sebagai mungkin adanya udah orang tua atau calon orang tua atau ada yang di sekelilingnya di apa namanya di sekitarin ya diputerin dilingkupin dikelilingi oleh anak-anak. Nah, mereka bisa juga nih berbagi terkait kisah-kisah yang mereka petik dari berbagai macam buku anak yang dibaca. Nah, catatan terakhir saya minta dari Kak Atiah dulu, silakan. Silakan, ada catatan terakhir sebelum kita akhiri acara ini. Silakan Kak Atiah. Mungkin tadi seperti yang disampaikan sama teman-teman di sini kan ada tadi yang komen, oh jarang ya kita di Kemenq dapat Zoom tapi ceritanya bahasannya tuh seru gitu kan tentang buku, tentang masa kecil. Saya sendiri sih mungkin nggak ke bukunya tapi lebih ke support Kemenq Lib gitu, Kementerian Keuangan dan ada banyak juga kan perpustakaan lain di Kemenq untuk bisa lebih menggiatkan lagi ya, karena saya yakin yang suka baca buku, yang pengetahuan bukunya lebih banyak itu ada banyak banget dari 80.000 pegawai, dan semoga acara-acara seperti ini juga dapat dinikmati, nggak hanya yang menyenangi buku dari dulu, tapi yang baru mau menyenangi atau yang baru mulai tertarik untuk baca buku. Itu aja mungkin Mas Munzir. Terima kasih banyak kesempatan untuk sharingnya. Terima kasih Kak Tia. Selanjutnya Kak Arifita Sari, silakan. Apa ya catatannya? Saya rasa ini ya, membaca buku tuh emang investasi yang jangka panjang banget gitu. Kita kadang bisa menemukan nilai-nilai yang rasanya belum kita temukan di kehidupan sehari-hari, tapi kita bisa dapatkan itu dari buku. Kita diajak buat berimajinasi, diajak buat melihat hidup juga lebih realistis gitu. Kadang juga ikut sedih, senang bareng gitu. Jadi memang membaca buku tuh escape yang paling menyenangkan sih kalau buat saya ya. Bisa bikin sedikit waras ya dengan hidup pikuk ke pekerjaan. Jadi terus juga kalau dari saya paling tidak kita bisa menumbuhkan minat baca ke teman-teman terdekat kita tuh dengan menghadiahkan buku. Seperti kata Kak Sevi tadi, menghadiahkan buku itu bisa jadi bentuk hadiah terbaik buat mereka, dan saya rasa buku adalah investasi jangka panjang. Jadi mau kapanpun dibacanya juga akan tetap bisa dinikmati gitu, tetap bisa didapatkan manfaatnya. Oke, Kak Sevi silakan. Kalau dari aku mungkin ini ya, dari tadi juga aku ikut baca di komen dan lain-lain bahwa ternyata sebenarnya kalau kita bicara buku dan buku favorit masa kecil gitu ya, itu isinya adalah tentang kenangan kita, bagaimana kita bertemu dengan buku di waktu kita kecil gitu. Jadi saya merasa bagi kita yang sekarang sudah dewasa, ada baiknya kita jangan sampai nanti anak-anak ya, mungkin yang udah parents atau adik-adik kita atau generasi yang sekarang masih muda-muda ini jadi nggak punya kenangan seperti ini lagi gitu ya, karena kan mungkin sekarang mereka udah deket dengan gadget, udah banyak YouTube Kids dan lain-lain gitu ya. Aku juga bukan yang anti, aku sendiri juga parents, anakku juga tetap nonton, tapi semoga kita semua akan semakin suka berbagi tentang buku, dan mau buku anak-anak, buku dewasa, buku apapun itu, saya yakin ada waktu, ada masa, dan ada orang-orang yang bisa ikut menikmati bersama. Iya, terima kasih. Bang Rehan, silakan. Yes. Baik, mungkin ini ya, setuju dengan kakak-kakak tadi, bagaimana bahwa misalnya buku yang kita baca waktu masih kecil ya, kenangan bagaimana bisa memperoleh menjadi keterkaitan dengan bagaimana kita tumbuh dewasa gitu. Misalnya kita kecil ya mungkin buku, dewasanya kita ya suka baca buku juga. Misal kalau kita kecil di bidang apa, misal bola gitu kan, tumbuh dewasanya mungkin menjadi berkaitan dengan bola gitu. Sekian mungkin itu aja, Mas. Ya, terima kasih Bang Rehan, terima kasih semuanya para presentator kita hari ini. Buku-buku anak itu memang sebaiknya
kita bisa ya untuk melakukan pemilihan yang jelas, tegas, karena dari kecil itu memang membiasakan anak membaca buku adalah pilihan dari kita ya untuk yang punya anaknya sebagai orang tua. Dan nilai-nilai yang ingin kita kenalkan juga dari anak bisa lewat buku. Nggak akan ada ruginya mencintai buku gitu. Jadi suka dan gemar baca itu nggak akan ada ruginya. Jenis apapun ya. Bahkan dulu orang-orang besar sering cerita mereka bahkan koran aja ngutip ya di mana-mana di jalan itu juga dibaca gitu. Jadi saking gemarnya membaca itu kan selalu baik gitu ya. Cuma saya curiga nih, ini yang suka banget buku baca masa kecil ini pernah nggak sih dikomentarin sama permainan Tetris waktu dulu? Ya nggak sih, kita dibegoin, dipinterin gitu ya. Sempat nggak main-main kayak gitu, main Sega, main Spica, main Nintendo, atau main PS gitu ya? Atau asik baca buku aja ya? Itulah pokoknya kenangan yang bisa kita ambil ya. Kalau ingat-ingat selalu senyum jadinya ya. Baiklah, jangan lupa ikut Ngobras Jumat depan yang merupakan pertemuan terakhir nih sebelum libur Lebaran. Akan ada pengumuman Kemenkeu Literacy Competition 2023. Hadiahnya lumayan nih, dimulai di bulan Mei. Jangan sampai ketinggalan. Terakhir, saya sampaikan terima kasih banyak atas kedatangan, kehadiran, sambutan yang meriah dari Sobat Baca semua. Sampai ketemu lagi. Saya izin juga nih, karena mau sholat Jumat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rehan, Mbak Sevi, Mbak Gita, Mbak Lilis, Mas Munzir, semuanya. Baik, terima kasih juga Terima Mbak. kasih semuanya. Terima kasih.